Lo pikir punya bisnis sampingan itu bikin lo semakin kaya? Salah besar. Justru banyak orang yang bangkrut bukan karena mereka malas, tapi karena terlalu semangat bikin startup kecil-kecilan yang gak pernah cuan. Gue pernah lihat temen gue jual laptop, ambil kredit baru, bahkan lembur tiap malam demi ngejalanin startupnya. Tapi beberapa bulan kemudian yang dia dapat bukan omset, tapi hutang dan burnout. Gila ya, lo kerja mati-matian buat mimpi lo, tapi malah mimpi itu yang ngebunuh dompet lo. Dan yang paling ironis, kadang startup sampingan itu bukan bisnis, tapi bentuk lain dari pelarian diri dari realitas finansial lo. Gue inget banget, dulu pas pandemi, semua orang tiba-tiba jadi founder. Ada yang jual kopi literan, ada yang bikin clothing line, ada juga yang buka agensi digital bareng temen kuliah. Semua semangat banget, kayak ini saatnya gue bebas finansial. Tapi 6 bulan kemudian yang tersisa cuma grup WhatsApp yang isinya ghostingan dan hutang modal. Lucunya bukan karena idenya yang jelek, tapi karena mereka gak ngerti satu hal penting, yaitu bisnis kecil tetap butuh manajemen yang besar. Lo gak bisa asal jualan karena ikutan tren. Karena tren itu kayak ombak. Kalau lo gak bisa surfing, lo bakal tenggelam. Sekarang gue tanya jujur, lo pernah gak ngerasa kayak kerja kantoran itu gak cukup? Terus lo mulai cari cara buat dapet uang tambahan. Lo bikin usaha kecil, tapi lo sendiri gak tahu sebenarnya kenapa lo mulai. Biasanya polanya begini, lo scroll TikTok, lihat orang bilang semua orang bisa jadi entrepreneur. Lo FOMO, langsung beli stok barang, bikin logo, buka akun Instagram. Terus lo bingung kenapa penjualan gak jalan. Akhirnya lo nambah modal bukan karena butuh, tapi karena panik. Padahal startup itu kayak bayi. Lo gak bisa kasih makan dia dari sisa gaji bulanan yang udah seret. Tapi itu yang banyak orang lakuin. Tapi lucunya, kalau bisnis itu katanya jalan menuju kebebasan, kenapa justru banyak orang yang kehilangan kebebasannya sejak mulai bisnis? Karena gini, banyak yang lupa bedain antara ingin punya bisnis dan paham cara bisnis bekerja. Lo boleh punya niat yang bagus, tapi kalau mindset lo masih asal jalan dulu, nanti juga cuan. Ya, lo cuma ganti seragam aja. Dari karyawan, jadi karyawan di bisnis lo sendiri. Gue kasih analogi biar gampang. Lo kayak pengemudi yang beli mobil mewah, tapi gak punya SIM. Lo punya alatnya, tapi gak tahu cara ngendaliinnya. Bisnis bukan cuma soal semangat, tapi sistem. Lo butuh 3 hal ini. Yang pertama, pahami siapa target pasar lo. Yang kedua, punya batas modal yang realistis. Yang ketiga,
tahu kapan harus berhenti. Gue punya cerita nyata. Namanya Raffi, umur 27 tahun. Kerja di startup besar, tapi ngerasa stuck. Dia pengen punya bisnis sendiri, biar nggak jadi budak korporat, katanya. Akhirnya, dia bikin clothing brand kecil bareng 2 temen. Awal-awal semangat. Setiap weekend, photoshoot, promosi, ikutan bazar. Tapi 3 bulan kemudian, mulai berantakan. Produksi molor, stok numpuk, uang habis, dan teman satu-satunya mulai hilang. Akhirnya, Raffi sadar. Dia nggak gagal karena idenya yang salah, tapi karena dia kira bisnis itu kayak pelarian dari kerjaan. Padahal bukan. Lo nggak bisa kabur dari realitas finansial lo. Lo cuma bisa ngadepin dan ngatur ulang strateginya. Dan bagian paling sakit, Raffi akhirnya balik kerja kantoran lagi. Tapi kali ini dengan beban cicilan tambahan buat nutupin hutang bisnisnya. Jadi, gimana biar gak jatuh di lubang yang sama kayak Raffi? Atau mungkin kayak lo sekarang? Yang pertama, bedain dulu antara bisnis sampingan dan sumber penghasilan tambahan. Kalau lo masih kerja full time, mending cari cara yang scalable tanpa modal besar dulu. Misalnya, freelance, jual skill, atau bikin digital produk. Karena bisnis fisik atau startup butuh waktu dan mental 100%, bukan sisa energi. Yang kedua, punya rencana keluar yang realistis. Jangan langsung resign cuma karena pengen fokus bisnis. Pastikan bisnis lo udah punya cash flow minimal 3 hingga 6 bulan stabil. Kalau belum, sabar aja. Bangun dulu fondasinya. Yang ketiga, jangan terjebak branding entrepreneur sama dengan keren. Kadang, keputusan paling dewasa bukan melalui sesuatu, tapi menunda sampai lo siap. Gue udah ngelihat banyak banget orang yang jatuh karena pengen bebas finansial, tapi nggak punya blueprintnya. Dan lo nggak perlu ngalamin itu semua buat belajar. Lo cuma perlu sadar, bisnis bukan pelarian dari miskin, tapi tanggung jawab buat nggak makin miskin. Kadang kita terlalu sibuk ngejar label founder, sampai lupa kalau tujuan awalnya cuma satu, yaitu hidup lebih tenang. Tapi gimana mau tenang kalau setiap bulan malah stres mikir cicilan, stok, dan partner yang hilang? Gue bukan nyuruh lo berhenti bermimpi, tapi coba turunin ekspektasi, naikin eksekusi. Lo gak harus punya bisnis yang besar buat sukses. Lo cuma perlu sistem kecil yang stabil dan pola pikir yang benar. Karena pada akhirnya, sukses itu bukan tentang siapa yang mulai duluan, tapi siapa yang masih bertahan saat semua orang menyerah. Kalau lo pernah ngalamin hal yang sama, startup gagal, bisnis nggak jalan, atau lagi bingung mau lanjut atau berhenti, tulis cerita lo di kolom komentar. Gue pengen baca. Siapa tahu dari cerita lo ada orang lain yang akhirnya sadar lebih cepat.
Bangkrut itu bukan akhir. Kadang itu cuma tanda bahwa lo dikasih kesempatan buat mulai dengan cara yang lebih sadar. Ingat, banyak orang pengen bebas finansial, tapi nggak siap tanggung jawab atas kebebasannya. Dan disitulah mimpi bisa berubah jadi penjara.